Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1120 akhirnya akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya preview spoiler manga One Piece chapter 1120 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Viewpiece dan juga The Will of Marco. Yap, menurut Viewpiece, di chapter 1120 kali ini, kita akan diperlihatkan beberapa kejutan terkait pertempuran di Pulau Egghead. Bukan hanya itu saja, Viewpiece juga mengatakan pecahnya insiden besar yang akan mengguncang dunia, bagaimana masa depan dari kelompok bajak laut topi jerami. Nah, sampai di sini, apabila kita analisa lagi, memang apa yang dijelaskan oleh Viewpiece ini semakin menjelaskan bahwa Ars Egghead kali ini benar-benar sudah memasuki babak akhir. Dengan kata lain, puncak pertempuran di Ars Egghead akan terjadi di sisi pantai timur Pulau Egghead. Itu sebabnya, seperti yang diperlihatkan di akhir chapter sebelumnya, bangkitnya robot kuno jelas menjadi sebuah petunjuk bahwa pertempuran melawan para Gorosei masih akan diperlihatkan di chapter 1120 kali ini. Lalu keseruan dan kejutan apalagi yang akan didapatkan oleh Luffy dan aliansinya pada chapter 1120? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan preview spoiler manga One Piece chapter 1120. One Piece chapter 1120 kali ini diawali dengan memperlihatkan kelanjutan kisah cover story Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-10. Masuk pada inti cerita, di awal chapter masih memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya. Yap, kemunculan robot kuno benar-benar telah mengubah keadaan pertempuran yang terjadi di sisi pantai timur Pulau Egghead. Nah, Luffy dan para bajak laut raksasa yang sebelumnya terlihat pasrah karena tidak bisa melukai para Gorosei dengan serangan apapun, kali ini justru kehadiran robot kuno benar-benar memberikan sebuah harapan besar. Karena Luffy dan yang lainnya melihat secara langsung bagaimana robot kuno telah berhasil membuat salah satu taring dari Gorosei Warkuri patah. Bahkan serangan robot kuno ini pun berhasil membuat Gorosei Warkuri terpental cukup jauh. Nah, di sisi lain kita juga masih diperlihatkan siaran Dr. Vegapunk, di mana kali ini Dr. Vegapunk menjelaskan sedikit informasi mengenai Tenryubito. Ya, Dr. Vegapunk mengatakan bahwa para Tenryubito sebenarnya bukanlah dewa ataupun keturunan dewa. Mereka hanyalah keturunan dari raja-raja yang ikut andil dalam peperangan di masa lalu melawan kerajaan kuno. Lalu kemudian di saat yang bersamaan, kita pun diperlihatkan percakapan antara Vegapunk Atlas dan Vegapunk Lilith. Yap, Vegapunk Atlas mengatakan bahwa mereka harus segera memutuskan sinkronasi terhadap Angrikot agar keberadaan mereka tidak bisa terdeteksi oleh Vegapunk Yok. Sanji pun kemudian menanyakan bagaimana caranya agar bisa melepaskan koneksi tersebut. Vegapunk Atlas kemudian menjawab, mereka harus kembali ke Leves dan memutuskan semua program yang tersinkronasikan terhadap Angrikot. Jelas Vegapunk Lilith yang menyadari bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan hal tersebut, kemudian mengatakan bahwa Stacy dan Vegapunk Edison mungkin bisa melakukan hal tersebut karena mereka masih berada di area Leves. Vegapunk Lilith juga menjelaskan bahwa Vegapunk Edison sepertinya sudah melepaskan koneksinya terhadap Angrikot karena Vegapunk Yok tidak mengetahui keberadaannya. Dan di momen ini juga, Shin pun kemudian memperlihatkan kapal Tosensani yang telah berhasil meluncur dari atas awan menuju ke lautan. Sementara itu kita juga diperlihatkan sekilas pertarungan Zoro versus Gorosenus Zoro. Nah, tepat di momen ini kita diperlihatkan sebuah panel di mana para Gorosei saling berkomunikasi melalui telepati. Yap, rupanya Gorosei Warkuri yang terpental akibat pukulan dari robot kuno kini mulai bangkit kembali. Namun lagi-lagi kita tidak bisa melihat luka sedikit pun yang diterima oleh Gorosei Warkuri. Warkuri kemudian mengatakan bahwa keadaan di sisi pantai timur Pulau Egghead benar-benar tidak bisa dikendalikan lagi. Warkuri juga menjelaskan, sepertinya robot kuno telah menyadari kebangkitan kekuatan buah iblis Hito Itonomi model Nika, dan saat ini dia sedang membantu Luffy dan bajak laut raksasa untuk kabur dari Pulau Egghead.
Jelas Gorosei Nuzjuro, Mars, dan Gorosei Saturnus yang mendengar hal ini pun, mereka semua segera menuju ke pantai timur Pulau Egghead. Mars kemudian mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan untuk melakukan teleportasi karena sebelumnya telah berhasil dipentalkan oleh Luffy. Sementara itu Gorosei Nuzjuro yang masih bertarung dengan Zoro tiba-tiba pergi meninggalkan pertarungan tersebut dan menuju ke pantai timur Pulau Egghead. Jelas Zoro dan Jinbe pun kemudian bertanya-tanya sebenarnya kemana kakek tua itu akan pergi. Namun Jinbe kemudian mengatakan bukan hal yang penting bagi kita untuk memikirkan hal tersebut. Sekarang yang harus kita pikirkan bagaimana kita pergi dari tempat ini untuk menyusul Nami dan yang lainnya. Shin pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke sisi pantai timur Pulau Egghead. Nah, di sini kita bisa melihat Gorosei Saturnus dengan wujud laba-labanya telah tiba di pantai timur Pulau Egghead. Yap, tanpa basa-basi lagi, Gorosei Saturnus yang melihat kapal bajak laut raksasa yang sudah mulai berlayar, kemudian langsung menembakkan bola-bola racunnya ke arah kapal bajak laut raksasa. Sementara itu di sisi lain, lagi-lagi kita diperlihatkan Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter yang telah pulih kembali. Ya, mereka berdua pun kemudian langsung menyerang ke arah robot kuno. Robot kuno yang menyadari hal itu pun kemudian segera menghadapi mereka berdua. Namun sayangnya kali ini giliran robot kuno yang harus terpental ke arah kapal bajak laut raksasa. Sementara itu, Dory dan Brogy yang menyadari hal itu pun kemudian menahan robot kuno dari atas kapal. Nah, setelah itu di akhir chapter, kita pun diperlihatkan robot kuno yang melompat ke arah Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter, di mana kali ini robot kuno berhasil menangkap mereka berdua. Chapter pun kemudian ditutup dengan sebuah adegan yang sangat epik, di mana kali ini Luffy dengan kekuatan imajinasinya berubah menjadi pemain baseball lagi. Yap, sambil memegang tongkat baseball dan bersiap untuk memukul, Luffy kemudian mengatakan, "Robot, aku akan mengarahkan bola-bola ini pada monster itu." Robot kuno yang menyadari hal itu pun kemudian bersiap untuk bertahan sambil memegangi kedua Gorosei dengan sangat kuat. Kemudian Luffy pun langsung memukul bola-bola racun dengan tongkat baseballnya dan mengarahkannya ke arah Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter. Yap, di sini kita bisa melihat sebuah ledakan yang cukup besar. Belum diketahui pasti apa yang terjadi pada kedua Gorosei dan robot kuno. Namun yang jelas di chapter ini tidak ada informasi mengenai Brick untuk chapter berikutnya seperti yang dijelaskan oleh Puppies. Nah, itu tadi merupakan preview spoiler manga One Piece chapter 1120 yang telah diberikan oleh Puppies. Jika kalian punya pendapat atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.